Ya, baik. Terima kasih Bu Swani. Ya, baik Kakak-kakak. Shalom untuk kakak-kakak semua. Bapak Ibu pendeta yang telah bergabung juga dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran untuk kakak-kakak, terus juga ada Bapak dan Ibu pendeta yang barangkali juga ikut dalam pertemuan ketiga kita di bulan Februari ini untuk sosialisasi bahan ajar ketiga untuk bulan Maret. Nah, sebelumnya saya harapkan kakak-kakak bisa meng-unmute untuk suara atau sound dari Zoom kakak-kakak di masing-masing tempat untuk berjalannya kegiatan ini agar kondusif dan lancar sampai akhir. Oke. Puji Tuhan, pada hari Sabtu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan ketiga sosialisasi bahan ajar jilid 2 untuk bulan Maret 2023 yang akan disosialisasikan langsung oleh tim penulis dari buku ajar jilid 2, yaitu Pendeta Eni Safista STH. Dan nanti kakak-kakak diharapkan dapat mengikutinya dari kegiatan awal hingga berakhirnya kegiatan, dan dimohon untuk bisa menyimak dan tetap stay di dalam room Zoom ini. Dan nanti akan ada pertanyaan yang bisa kakak-kakak sampaikan lewat chat box yang sudah disediakan di masing-masing Zoom yang ada di masing-masing tempat kakak. Nah, lalu selanjutnya langsung saja kita akan memasuki kegiatan inti kita, namun sebelumnya kita akan yel-yel dulu. Terlebih dahulu kita akan menyuarakan yel-yel sebelum nantinya kita akan masuk ke sesi inti dari kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, baik. Sebentar saya akan men-share screen-kan untuk yel-yel kita pada kegiatan kita pada sore hari ini. Lihat gigi kakinya. Lihat kaki Dewi, gigi. Mama. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Ya, suaranya belum. Oke, ini Titin mulai ya Kak ya. Semakin sukacita untuk lebih 3B. Berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Kristus. Oke, baik. Kita ulang lagi sekali lagi kakak-kakak untuk yel-yel pelayanan KPA Sinode. Oke. Jangan. Semangat 3S, semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita, untuk lebih 3B. Papa ada. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan kasih Kristus. Oke. Ya, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengikuti yel-yel dari KPA Sinode yang sudah ditampilkan tadi. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian dari inti kegiatan kita. Namun sebelum nanti ada pengarahan dan sosialisasi dari tim penulis beserta dari koordinator bahan ajar Sinode Majelis Sinode GKE. Sebelumnya kita akan berdoa bersama, yang mana doa pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Renailah Yatini STH. Dipersilahkan Ibu. Selamat sore, salam semuanya. Halo.
Ya, baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, kami melaksanakan pertemuan rutin ketiga KPA Majelis Sinode, KPA Resort dan SPA Jemaat dan calon jemaat di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis. Bersama juga dengan Bapak Ibu Pendeta dan Vikaris yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan dilaksanakan sosialisasi materi ajar untuk bulan Maret yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu Ibu Pendeta Eni Saputra STH. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pada sore hari ini, dari awal sampai berakhirnya nanti, boleh berlangsung dengan baik, lancar, dan cuaca sinyal yang mendukung kami di semua tempat, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan pertemuan secara virtual, pertemuan rutin ketiga pada saat ini, kami mengesahkan semuanya hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Rana Ilahiyatini STH yang sudah membawakan kita dan memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya baik, langsung saja saya akan mempersilahkan untuk Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH yang akan mengarahkan langsung kegiatan dari sosialisasi bahan ajar ketiga. Nanti akan dibawakan dan diarahkan langsung oleh koordinator tim penulis dari bahan ajar jilid 2 ini, yaitu Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Titin. Selamat sore kakak-kakak yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam rangka kita bersama-sama terus belajar untuk memperlengkapi diri kita untuk melayani anak-anak, khususnya untuk bulan Maret yang akan datang. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama, bahwa seperti diketahui bahwa masing-masing bulan itu ada penulisnya tersendiri. Jadi ketika mungkin saja di lapangan saya rasa dalam waktu 1-3 bulan ini kakak-kakak mungkin bertanya-tanya, kok muatan bulan pertama kayaknya lebih besar atau lebih berat, kok muatan bulan kedua kok cuma segini, atau muatan bulan ketiga nanti, artinya muatannya mungkin berbeda seperti itu dari bulan pertama, 2 dan 3 dan mungkin seterusnya sampai ke bulan 12. Jadi ya itu adalah bagian dari ciri khas masing-masing penulis, dari setiap penulis bahan ajar, karena itu adalah suatu hal yang juga perlu juga untuk diperhatikan oleh kakak-kakak di dalam mempelajari bahan-bahan yang sudah diberikan oleh KPA Sinode. Jadi setiap bulan itu satu penulis yang menulis untuk bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa mungkin saja karena berbagai macam kesibukan kami atau mungkin karena kelalaian juga dari tim, bahwa ada saja mungkin hal-hal yang sifatnya perlu dikoreksi. Misal seperti bulan lalu kalau tidak salah, minggu lalu kalau tidak salah ada bagian aktivitas yang saya lihat bahwa ternyata ada perbedaan antara kunci jawaban dengan yang harus disampaikan kepada anak-anak. Jadi silakan kalau kakak-kakak menemukan hal-hal yang terkait kesalahan ketik atau kesalahan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya substansial, silakan untuk menghubungi kepada KPA Sinode atau juga langsung kepada kami sebagai tim, sehingga itu bisa menjadi catatan-catatan yang nanti akan kami perbaiki untuk selanjutnya. Ya baik, untuk bulan Maret
kita akan bersama-sama belajar dengan subtema pelayanan dan dan di masing-masing minggu sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan gambar sebagai alat peraga utama. Jadi nanti saya langsung saja persilahkan kepada Ibu Pendeta Eni yang lebih tahu tentang apa yang beliau tulis, bagaimana tujuan dan lain sebagainya. Untuk kiranya Ibu Eni Sapista boleh menjelaskan kepada kakak-kakak semua yang boleh hadir pada Zoom pada sore hari ini. Baik, silakan saya persilahkan kepada Ibu Pendeta. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Shalom. 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 Iya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh iya, puji Tuhan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebersamaan kita yang boleh bergabung dari tempatnya masing-masing dan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu begitu ya. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan penuh dengan sukacita. Selamat juga untuk Kak Pendeta Lia yang kemarin melaksanakan pernikahan begitu ya. Tuhan berkati terus rumah tangganya. Ya, baik, saya akan mulai. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pada saat ini. Puji syukur atas kebersamaan kita. Salam kenal dari saya, Pendeta Eni Sapista, yang saat ini bertugas dan melayani di Resort GKE Tewah. Dan saya juga berterima kasih kepada Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis dan juga Komisi Pelayanan Anak GKE atas kepercayaannya. Terima kasih untuk sesuatu yang berharga ini, memberikan kesempatan kepada saya juga untuk bergabung menjadi salah satu penulis di buku bahan ajar 3B jilid yang kedua, terkhusus di bulan Maret di tahun 2023 ini. Dan pada saat ini kita berkesempatan untuk belajar bersama-sama, saling memperlengkapi, dan tujuannya adalah untuk kemajuan pelayanan anak begitu ya. Dan sebelum masuk dalam setiap minggunya, mohon izin saya ingin menyampaikan bahwa setiap bulan itu punya tema dan setiap minggu ada tujuan dalam pembelajaran itu. Jadi fokusnya adalah dalam bulan itu, misalnya di bulan Maret ini ada temanya, lalu setiap minggu itu ada tujuannya. Dan fokusnya adalah kepada tujuan yang ingin disampaikan itu. Seperti subtema bulan Maret ini adalah pelayanan dan penderitaan Yesus, sehingga di minggu yang ke-10, kita masuk langsung di minggu yang ke-10, tanggal 5 Maret itu, judul pelajarannya adalah murid-murid Yesus dengan acuan nas yang ada. Ya, saya juga meminta kepada kakak-kakak GSM, kepada kita semua untuk boleh membuka bukunya di buku bahan ajar 3B yang sudah dibagikan kepada kita, bisa sama-sama kita buka di sana, karena di sana kita langsung melihat, karena saya tidak menjelaskan secara detail begitu ya, mengingat waktu, tetapi langsung secara garis umum, dan ini akan saya jelaskan per minggunya untuk masing-masing kelas. Nah, untuk minggu ke-10 itu, di tanggal 5 Maret, judul pelajarannya adalah murid-murid Yesus. Dan tujuannya adalah anak-anak mengetahui siapa saja murid Tuhan Yesus dan berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Jadi di minggu yang ke-10, ini tujuannya, dan ada alat peraganya. Alat peraganya adalah wayang seperti yang ada di buku aktivitas. Jadi kakak-kakak bisa melihat di buku aktivitas itu ada alat peraganya. Jadi ada gambar-gambar yang bisa digunakan, dan ini adalah alat peraga bagi kita untuk mengajar. Nah, karena di tanggal 5 itu juga adalah hari doa, dan juga hari doa sedunia anak-anak. Jadi dalam ibadah sekolah minggu itu kita juga harus memfokuskan diri kepada hari besar gerejawi begitu ya, karena kan dalam pelayanan anak ada minggu-minggu tertentu yang juga masuk dalam
Hari Besar Gerejawi. Jadi kita juga harus memperhatikan Hari Besar Gerejawi itu, terkhusus juga untuk tanggal 5 di bulan Maret itu adalah hari doa. Dan ini kesempatan bagi kita untuk kembali menyampaikan tentang doa. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak tentang berdoa, bagaimana cara berdoa dan sebagainya. Nah, dalam buku itu saya ada masukkan dan saya menggunakan sebuah lagu, judulnya Saya Senang Berdoa. Jadi judulnya Saya Senang Berdoa. Baik kakak-kakak yang saat ini mengikuti bisa langsung dibuka di di YouTube dan bisa dicari judul lagunya Saya Senang Berdoa. Nah, di sana mengajarkan bahwa dengan lirik yang bagus, dengan gerakan yang menarik, mengajarkan bahwa berdoa itu sederhana. Berdoa itu mudah dan ini bisa langsung dipahami oleh anak-anak sekolah minggu kita. Misalnya contoh sederhana, kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengaku, kita meminta kepada Tuhan. Jadi kita langsung praktekkan ke mereka. Ya. Dan di buku itu saya juga memasukkan doa-doa dengan cara yang sederhana. Misalnya contohnya kita bawa anak-anak berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman. Kami sangat senang, kami sangat berbahagia, begitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak, begitu ya. Nah, lalu karena di minggu ke-10 itu, di tanggal 5 Maret, tujuannya adalah anak-anak mengetahui siapa saja murid Tuhan Yesus. Jadi sebelum pembacaan Alkitab itu saya menggunakan lagu, memasukkan lagu 12 murid Yesus. Memasukkan lagu 12 murid Yesus, dan ini membawa anak-anak fokus kepada pembacaan Alkitab yang nanti akan dibacakan dan kepada cerita yang nanti akan disampaikan oleh GSM-nya. Dan untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, terima kasih kakak. Dan untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu, saya menggunakan metode yang agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita harus memahami dulu, anak-anak kelas kecil itu usianya sekian. Anak-anak kelas tengah itu usianya sekian. Lalu kelas besar itu sekian, begitu kan? Artinya ada perbedaan dan ada perbedaan juga bagi mereka untuk menangkap sesuatunya. Sehingga memang dengan cara-cara yang sedikit berbeda, tetapi tetap menarik untuk anak-anak kita. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita, untuk semua kelas, saya menggunakan lagu Saya Mau Ikut. Nah, untuk anak kelas kecil, kita bisa menggunakan lagu Saya Mau Ikut. Untuk kelas kecil itu kita bisa diam dulu, tapi dengan gerakan. Jadi gerakan lagu Saya Mau Ikut. Nah, jadi adik-adik, kakak mau menggerakkan sebuah lagu, tapi kakak tidak bernyanyi, begitu ya. Adik-adik, kira-kira ini lagu apa? Nah, jadi kita bisa bergerak sampai saatnya mereka berpikir itu apa ya kira-kira, begitu kan. Lalu ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam hal yang mau kita sampaikan, lalu kita bawa mereka nyanyi. Jadi kita nyanyi bersama, saya itu ada 12. Jadi melalui hal-hal yang demikian, tujuannya adalah anak-anak mau mengikuti Tuhan dan anak-anak mau juga membawa yang lain untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, rajin sekolah minggu, bawa teman-teman, dan saya akan langsung masuk ke dalam aktivitas, karena di sana ada aktivitas, jadi teman-teman bisa melihat itu ada ceritanya, itu ada alat peraganya. Lalu aktivitasnya untuk anak-anak kelas kecil, itu aktivitasnya adalah wayang murid Yesus, begitu. Jadi untuk aktivitas ini kita memang menyiapkan sedotan. Jadi kita bisa menyiapkan sedotan. Kelihatan ya kakak-kakak ya. Kita siapkan sedotan. Oke, kita bisa siapkan double tip. Lalu kita bisa, jadi
gambar-gambar murid Yesus yang ada di buku aktivitas itu bisa kita gunting atau kita bisa cari yang lengkapnya 12. Jadi ini kita bisa siapkan. Jadi kita tempel begini dan ini yang kita bagikan kepada anak-anak. Jadi kita bagikan kepada anak-anak dan di situ ada namanya. Misalnya murid Yesus bernama Yohanes, murid Yesus yang bernama Filipus, kita kasih murid Yesus yang bernama Yudas, kita kasih kepada mereka. Dan kita bisa bawa momen-momen tertentu atau di pertengahan atau di akhir kita bilang stop, adik-adik coba deh lihat teman-temannya siapa yang memegang gambar murid Yesus yang sama dengan dirinya, begitu ya. Jadi dia bisa melihat temannya, menghampiri temannya, bergabung bersama dengan teman-temannya itu. Nah, hal ini bisa kita pakai untuk mengajarkan anak-anak dengan cara-cara yang menarik, dengan cara-cara yang sederhana, yang bisa kita dapatkan dan yang ada di sekitar kita tentunya. Nah, kakak-kakak GSM, pada saat ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengajar anak-anak sekolah minggu, kita memang harus dengan cara kita yang memang semangat begitu supaya ketika kita kertas karton ini berwarna apa saja boleh. Jadi kita tempelkan di bagian depan dan kita bagikan potongan kertas kepada anak-anak dan kita tanya kepada mereka ketika kita sudah cerita, adik-adik apa saja perbuatan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa tulis di kertas ya, begitu. Nah, kita kasih waktu kepada mereka untuk menulis dan kita arahkan, misalnya murid Yesus itu suka menolong, murid Yesus itu suka berbagi, murid Yesus itu mengasihi. Jadi mereka tulis dan itu yang mereka tempelkan di depan. Nah, ketika mereka menulis, ketika mereka menempelkan di depan, nah itu kesempatan bagi kita untuk mengajarkan mereka. Oh iya, ini yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan adik-adik, hari ini kalian semua adalah murid Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita melakukan sesuatu yang baik sebagaimana murid Tuhan Yesus, begitu ya. Itu untuk aktivitas kelas tengah dan juga kelas besar. Nah, ada sedikit perbedaan untuk di kelas besar itu lagu penutupnya sama, cuman di kelas besar itu ada lagu yang berbeda. Saya memasukkan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kenapa saya memasukkan lagu ini? Pertimbangannya karena anak-anak kelas besar itu kan sudah mau memasuki masa remaja nih. Jadi mereka sudah mulai paham dan mengerti. Jadi melalui lagu itu kita mau mengajarkan bahwa ini tangan ini kita kerja buat Tuhan. Lalu kita mengatakan bahwa mulut ini untuk memuji Tuhan. Jadi aja mereka untuk menggunakan tangan ini berbuat baik. Menggunakan tangan ini untuk menolong orang lain. Lalu kita punya mulut. Kita mengatakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang mengasihi orang lain. Jadi bukan kata-kata yang tidak baik dan tidak tepat. Begitu. Jadi kita bawa mereka dulu bernyanyi. Kita bawa mereka bernyanyi dalam suasana yang menyenangkan. Lalu setelah itu kita jelaskan. Murid Tuhan Yesus. Pakai tangannya, pakai mulutnya, pakai kakinya untuk berjalan mencari jiwa. Berjalan mencari teman-teman, berjalan bawa teman-teman. Hari ini sama tidak langsung sebenarnya kita sudah membawa mereka untuk menjadi seorang murid dan membawa yang lain juga untuk menjadi seorang murid dan tentunya murid Tuhan Yesus Kristus. Begitu ya. Kakak-kakak GSM, dan sehingga fokusnya di satu minggu itu, di minggu yang ke-10 adalah anak sekolah minggu mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Ya, itu untuk minggu ke-10. Kita masuk ke minggu ke-11 di tanggal 12 Maret.
dengan judul pelajaran perkawinan di Kana. Nah, perkawinan di Kana ini tujuannya adalah menjadi anak yang mengikuti perkataan Tuhan. Alat peraganya adalah gambar atau kotak cerita berputar. Nah, kita bisa menggunakan kartun atau kotak, dan untuk membuatnya ada panduan di buku itu yang sudah dimasukkan oleh kakak-kakak tim kreativitas. Nah, kita bisa membuat sekreatif mungkin, sebisa mungkin di tempat pelayanan kita masing-masing. Nah, jadi untuk di minggu yang ke-11 ini, kita akan menekankan bahwa peristiwa di Kana itu merupakan salah satu peristiwa penting yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang melakukan mujizatnya. Bahkan Yesus juga bisa mengubah air Tuhan tak lupa terima kasih. Nah, lagu ini, kenapa saya menggunakan lagu ini? Di sini kita bisa menggunakan media-media juga. Nah, misalnya itu kan liriknya, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Nah, di sana dikatakan bahwa matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, jadi kita bisa membawa gambar matahari. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa cari di Google, kita bisa ketik misalnya gambar matahari. Jadi gambar matahari terserah bagaimanapun bentuknya, apakah yang ada kacamatanya atau yang ada emot senyumnya, terserah, yang penting menarik. Nah, jadi kita bisa bawa gambar matahari, misalnya begini, kita print, jadi kita nyanyi, perlihatkan gambar itu. Lalu memperlihatkan gambar burung-burung, memperlihatkan juga gambar emot hati yang memperlihatkan bahwa besar sekali cinta Tuhan kepada kita. Jadi sambil bernyanyi, sambil memperlihatkan gambar atau media itu, kita membawa anak-anak untuk bersyukur. Oh iya ya, matahari itu ciptaan Tuhan, begitu. Jadi secara otomatis mereka akan bersyukur kepada Tuhan, begitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam cerita. Cerita baik untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Saya awali dalam cerita ini dengan metode yang kembali tetap agak berbeda, jadi silahkan kakak-kakak boleh melihat ya perbedaan di masing-masing kelas itu. Nah, untuk mengawali cerita itu, kita tidak bisa langsung masuk dalam cerita, tetapi kita harus menggunakan satu cara supaya pemikiran anak-anak itu bisa terfokus kepada apa yang mau kita sampaikan. Jadi contohnya, misalnya, di sini saya menggunakan hai adik-adik, begitu ya. Senang sekali kakak berjumpa lagi dengan kita semua di kelas kecil ini, misalnya di kelas tengah atau kelas besar. Hari ini adik-adik nanti kita bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik, siapa di antara kita yang pernah ikut mama, papanya, atau keluarganya yang pergi ke pesta, begitu ya? Ke pesta pernikahan saudaranya, siapa yang pernah ikut? Boleh angkat tangannya, misalnya begitu. Nah, lalu kita tanya dan kita bawa mereka dalam percakapan itu. Oke, ketika kita pergi ke pesta, kita bertemu dengan banyak orang dan apa saja yang ada di sana, kita bisa bertanya begitu. Oh, dia bilang ada banyak makanan, Kak. Ada minuman. Oh iya, masakan apa? Jadi kan itu cara kita untuk merangsang pola pikir anak-anak. Nah, mungkin saja dibilang ada ikan, ada sayur, dan segala macam seperti yang ada dalam buku itu. Nah, setelah percakapan itu aktif, lalu kita bawa mereka masuk ke dalam cerita. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid juga pergi loh ke pesta. Mereka pergi ke pesta pernikahan atau perkawinan, begitu ya. Jadi kita punya satu cara dulu untuk membawa anak-anak masuk ke dalam cerita itu. Nah, untuk kelas kecil, pesannya itu bagaimana mereka mau mendengarkan. Mereka mau melakukan perintah Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib ini kepada orang lain. Bagaimana dalam cerita itu dikatakan ketika Ibu Yesus melihat ternyata para pelayan kekurangan anggur, lalu dia berbicara kepada Tuhan Yesus minta tolong, lalu Tuhan Yesus memberikan pertolongan melalui perintah. Dia bilang kepada para pelayan, ayo isi tempayan-tempayan itu, sehingga para pelayan juga melakukannya. Nah, artinya kan ketika kita melakukan perintah Tuhan,
Nah, di situ kita akan mendapatkannya begitu. Nah, ini yang mau kita tekankan dan kita berikan pembelajaran kepada anak-anak sekolah minggu kita. Mau mendengarkan, mau melakukan perintah Tuhan yang memang benar dan ternyata ajaib apa yang ada dalam Alkitab, apa yang sudah kita dengarkan dalam cerita itu benar-benar nyata dan itu benar-benar terjadi dan Tuhan mampu memberikan pertolongannya begitu. Nah, untuk aktivitas untuk semua kelas di aktivitas dalam minggu yang ke-11 ini aktivitasnya adalah mewarnai. Nah, jadi kakak-kakak, oke, ini ada aktivitas di minggu ke-11 ya. Ini ada dalam alat peraga dan aktivitas yang sudah dibagikan. Oke, kelihatan ya? Nah, ini mewarnai. Jadi, untuk pertemuan minggu ini kita bisa arahkan anak-anak untuk membawa pewarna dari rumah masing-masing atau kalau tidak, kakak-kakak GSM yang menyediakannya. Sehingga dalam aktivitas ini kita bagikan kepada mereka dan mereka akan mewarnai sesuai dengan warna yang ada di dalam sampel ini, baik A, B, C, dan seterusnya, begitu ya. Nah, untuk ayat hafalan dari Yohanes pasal 2 ayat yang kelima itu dengan metode semi peran atau kelompok drama. Kenapa ini saya buat dan masukkan? Supaya anak-anak tetap bermain, tetapi tetap belajar juga dalam sekolah minggunya. Jadi ada satu orang GSM yang berperan sebagai pemimpin, lalu ada satu orang sebagai Ibu Yesus, lalu sisanya sebagai para pelayan begitu. Jadi ketika Ibu Yesus berkata, jadi kakak GSM sebagai pemimpin, jadi ketika ia berkata, ketika ia mengatakan, tetapi Ibu Yesus berkata, ia mengarahkan tangan dan pandangannya kepada satu orang anak yang kita tunjuk itu. Nah, lalu ketika ia mengatakan kepada pelayan-pelayan, ia juga mengarahkan tangan dan pandangannya kepada para pelayan, dan bersama-sama mereka katakan, apa yang dikatakan kepadamu? Sama-sama mereka jawab, perbuatlah itu. Jadi ketika mereka katakan, perbuatlah itu, diakhiri dengan, yes, yes, oke. Jadi kita membawa mereka dalam satu suasana yang meriah, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kepada para pelayan itu, mereka diakhiri dengan kata perbuatlah itu, diakhiri dengan kata yes, 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 dengan menyahut dengan semangat. Jadi ini juga salah satu cara bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak begitu ya. Oke, dan untuk lagu penutupnya saya memasukkan lagu Air Menjadi Anggur. Di situ kakak-kakak juga bisa melihat. Nah, ini saya masukkan dan langsung memperlihatkan bahwa firman Tuhan ini, oh ada ini lagunya. Air menjadi anggur amat ajaib, roti menjadi banyak amat ajaib, si buta pun melihat amatlah ajaib, kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Jadi sebenarnya di minggu ini kita juga bisa bawa loh di minggu depan, karena di minggu depan itu kan tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, ini bisa dilihat juga di dalam buku, bahkan kita juga bisa pelajari bersama dan kita bisa melihat YouTube belajar bersama begitu ya. Karena melalui ini kita memperlihatkan berbicara tentang perkataan Tuhan yang benar, terjadi dan kuasanya sungguh sempurna. Ini yang kita tekankan kepada anak-anak, bahwa menjadi anak yang mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Ya, jadi kira-kira begitu untuk kita di minggu yang ke-11 ya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi bersama-sama dengan segala metode ayat hafalannya dan sebagainya, semuanya ada dalam buku itu. Lalu kita masuk ke minggu yang ke-12 di tanggal 19 Maret. Nah, ya kita masuk di minggu yang ke-12 tanggal 19 Maret ini orang lumpuh disembuhkan. Dan tujuannya adalah anak-anak percaya dengan kuasa atau mujizat Tuhan. Jadi ketika ini ada dalam Alkitab, kita bawa dalam satu bentuk cerita kepada anak-anak, dan anak-anak akan menjadi anak-anak yang percaya kepada perkataan Tuhan ataupun kepada kuasa yang terdapat dalam Alkitab itu. Nah, metodenya juga menggunakan alat peraganya juga menggunakan gambar atau big scrapbook, dan ini bisa dilihat juga dalam langkah-langkah pembuatannya yang sudah disampaikan juga oleh kakak-kakak tim kreativitas begitu ya. Nah,
kakak-kakak GSM dalam setiap minggunya, baik di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat di bulan Maret ini memang saya memperlihatkan dalam setiap minggu ketika kita mau memulai sekolah minggu itu dengan satu yang berbeda. Kenapa? Karena tujuannya kita mau sekolah minggu itu bukan sekolah minggu yang datang lalu mendengarkan, tetapi sekolah minggu yang menarik, sekolah minggu yang mengasihkan, menyenangkan, dan tentunya tidak membosankan untuk anak-anak kita dan tidak monoton begitu, sehingga ketika mereka semangat, ketika mereka sukacita, ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk masuk dan menyampaikan firman Tuhan itu begitu ya. Nah, kita bisa bawa mereka bernyanyi, di sana juga saya ada masukkan lagu-lagu Yesus Kupanggil dan sebagainya. Dan untuk masuk dalam cerita, kita akan masuk dalam cerita. Di minggu ke-12 ini saya awali dengan main tebak-tebakan untuk kelas kecil. Jadi kita main tebak-tebakan begitu untuk kelas kecil. Kakak-kakak GSM barangkali ada yang bisa membuat perahu kertas. Nah, kalau ada yang bisa membuat perahu kertas, buatlah. Tetapi kalau ada yang tidak bisa, pakai gambar perahu kertas. Jadi, hai adik-adik, begitu. Kakak punya sesuatu nih di belakang kakak. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak apa nih di belakang kakak? Kita sembunyikan di belakang kita sembunyikan. Apa nih begitu? Pasti mereka bingung menebak. Oke, kita perlihatkan pelan-pelan. Tara, ini dia. Begitu kita perlihatkan gambarnya, begitu ya. Ini apa? Oh, itu perahu. Oh iya, perahu ini digunakan untuk apa ya? Digunakan di mana? Jadi kita bangun komunikasinya. Nah, lalu kita bilang, oke, hari ini ceritanya Tuhan Yesus naik perahu loh, dan Tuhan Yesus membantu orang yang sakit lumpuh. Begitu itu untuk kelas kecil dengan cara yang begitu. Nah, untuk kelas tengah dan kelas besar itu di cerita minggu ini agak berbeda. Jadi sebut saja misalnya namanya Ana, lalu namanya Aldo. Jadi Ana dan Aldo begitu. Kita tanya, pernahkah Ana menolong temannya begitu? Siapa? Di mana? Atau dia kenapa? Begitu kan otomatis dia bilang, oh pernah Kak, oh pernah menolong teman misalnya begitu. Kita tanya di mana? Siapa? Dia kenapa? Misalnya begitu kan kita tanya. Nah, ketika kita sudah bercakap-cakap tentang pertolongan, kita langsung masuk ke dalam cerita. Dalam itu bahwa Tuhan Yesus menolong dan Ia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Itu untuk kelas tengah dan kelas besar ya, kakak-kakak ya. Nah, untuk kelas kecil itu yang tadi kita awal dengan perahu kertas itu, aktivitasnya kita bawa mereka dalam aktivitasnya kita bawa mereka dalam diskusi dan doa bersama, itu aktivitasnya. Jadi kita tanya kepada mereka dan kita perlihatkan gambar-gambar orang yang sakit ya, bisa orang yang sakit kepala atau orang yang sakit perut, atau kita praktekkan, aduh sakit, misalnya kita memegang perut, aduh, jadi kalau gitu kan biasanya kita main drama nih, main peran, sakit perut, atau aduh, kepala kakak kenapa ya, begitu kan, kakak sakit apa nih kalau begini, ya mereka bilang sakit kepala kak, begitu. Jadi ya kita bilang ke mereka ketika ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya kita harus menolong begitu. Nah, salah satu contoh sederhana pertolongan yang bisa kita berikan adalah berdoa untuk mereka. Jadi siapa yang sedang sakit sekarang atau siapa yang sedang sakit keluarganya di rumah misalnya, siapa namanya? Jadi kan mereka kan pasti bilang namanya, atau yang kemarin yang pernah sakit siapa. Nah, ketika mereka sudah bilang namanya, kita bawa mereka doa. Kita tuntun mereka dengan doa yang sederhana. Misalnya Tuhan Yesus, teman saya kita sebutkan namanya Melati. Teman saya Melati sedang sakit. Tolong Tuhan sembuhkan. Jadi dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan langsung kepada maksud yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah, kalau untuk kelas tengah dan kelas besar ini menulis pengalaman tentang karya Tuhan. Jadi kita bisa siapkan kertas, kita beri waktu kepada mereka untuk menulis karya atau pertolongan Tuhan, apa saja yang sudah Tuhan lakukan untuk adik-adik. Jadi, dan ini
membawa mereka untuk mengingat, oh ternyata hari-hariku ini penuh dengan pertolongan yang Tuhan berikan. Gitu. Artinya Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa menyembuhkan dan sebagainya, begitu ya. Oke, kita untuk metode ayat hafalannya dengan menggunakan metode kelompok atau mengucapkan kata itu sama untuk kelas tengah dan kelas besar. Jadi ayat hafalan itu dari Matius pasal 9 ayat yang ke-8 itu kan ada beberapa kata. Nah, ini kita bisa ketik atau kita tulis tangan juga bisa. Kita bagi per kata dan kita menyuruh mereka mengucapkannya sampai mereka pasti. Kita bisa ulang beberapa kali begitu ya. Nah, oke, kita masuk ke minggu yang ke-12 di tanggal 19 Maret. Kita masuk ke minggu yang ke-12. Anak sekolah minggu, percaya dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Iya. Nah, kakak-kakak, di minggu ini kita juga akan mengajari anak-anak supaya mereka terus menjadi anak yang setia, anak yang mau mendengar, dan anak yang mau melakukan perkataan Tuhan, begitu. Oke, di minggu yang ke-12 di tanggal 19. Oke, nah berbicara tentang minggu yang ke-12, Kak. Sebelum persepakatan membunuh Yesus. Oke, mujizat Tuhan sudah ya. Mujizat Tuhan, Yesus menyembuhkan. Oke, berarti kita masuk di minggu yang selanjutnya. Ya, kita masuk di minggu yang selanjutnya. Ya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, untuk di minggu ini memang sedikit sulit untuk menyampaikan persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi anak-anak pasti akan langsung berpikir, apa maksud? Jangankan anak-anak, kita pun akan menjadi bingung begitu. Tapi kita bisa bahasa yang sederhana ya. Kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Dan untuk cerita di minggu ini saya mengawali dengan lagu kasih. Jadi kita bisa menulis huruf kasih, K-A-S-I-H, atau dengan gerakan yang biasa kita nyanyikan. Kita bawa mereka nyanyikan bersama. Dan kita masuk ke dalam cerita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Meskipun sebenarnya kita mau menggambarkan hari-hari terakhir Yesus, tetapi poinnya adalah Yesus itu mengasihi. Tetapi ternyata tidak semua orang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya di awal itu diberikan dulu latar belakang Nats. Jadi itu yang kita pahami bersama sebelum kita masuk dalam pelajaran di minggu itu, sehingga tujuannya tetap fokus dan tujuan yang mau kita sampaikan itu sampai kepada anak-anak, begitu ya. Kita masuk dalam cerita dan sebagainya, lalu setelah itu kita masuk di dalam aktivitas di minggu itu. Iya, kakak-kakak bisa melihat di sana aktivitas-aktivitas yang dimasukkan untuk minggu yang ke-13 itu dengan cara menyusun puzzle atau ada gambar terlampir juga dalam buku aktivitas yang sudah dimasukkan. Nah, jadi aktivitasnya ini yang bisa kita lakukan. Jadi untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu ada perbedaan. Jadi ini bisa kita potong, kita masukkan di dalam sebuah amplop begini, dan ini akan disusun oleh anak-anak kita, dan kita memberikan satu kertas tempat mereka menyusun puzzle. Kita bisa siapkan lem dan sebagainya, jadi ini bisa mereka susun. Nah, memang ada perbedaan antara kelas
tengah, kelas kecil dan kelas besar, tingkat kesulitannya juga berbeda karena kembali lagi kita melihat tingkat kemampuan dan usianya anak-anak begitu. Nah, untuk ayat hafalan dan aktivitas itu juga menyusun puzzle kata, kita juga bisa memotong menjadi beberapa bagian dan kita juga bisa masukkan ke dalam amplop begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan, tetapi saya rasa dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, tentunya kita bisa melakukannya dengan sukacita dan supaya anak-anak bisa memahami firman Tuhan itu lebih lagi, dan karena kita tahu bahwa anak-anak merupakan regenerasi penerus gereja. Sebelum mereka masuk dalam usia remaja pemuda, masuk dalam seksi pelayanan remaja dan pemuda itu, mereka sudah punya satu modal yang sudah kita kasih ke mereka dalam pelayanan anak. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara pada saat ini, dengan beberapa hal dan poin-poin penting yang harus kita perhatikan bersama dengan metode-metodenya, dengan cara pengajarannya, dengan alat peraganya, dan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Jadi pesan saya tetap ingat bahwa setiap minggunya ada tujuan, dan tujuan itu yang harus menjadi fokus kita, dan tujuan itu yang harus disampaikan dengan baik. Memang ada tantangan dan kesulitan, tetapi percaya ketika bersama-sama kita akan melakukannya. Semoga ini bisa menolong kita untuk memperkaya diri kita dalam pelayanan anak, dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasan saya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Salam dari sini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Eni Sapista STH yang begitu luar biasa menyampaikan materi yang sudah dipaparkan tadi untuk bahan ajar jilid 2 bulan Maret. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, semoga apa yang boleh disampaikan tadi kiranya dapat membuat kita semakin diperlengkapi untuk mempersiapkan bahan ajar dan alat peraga yang akan nanti kita gunakan di sekolah minggu masing-masing di berbagai tempat. Semoga kakak semua boleh bisa menyiapkan dan terus dipergunakan sebaik-baiknya apa yang sudah disampaikan, materi, bahkan alat peraga yang sudah diberikan oleh kami dari pengurus KPA Sinode GKE. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam salam pengurus oleh KPA Sinode GKE yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua KPA Sinode. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Anda Suwani Wangsat. Iya. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ya, cukup terdengar ya suara saya. Ya. Puji syukur pada Tuhan pada kesempatan yang indah ini di pertemuan ketiga di tahun 2023 ini kita bisa bersama-sama berjumpa untuk persiapan materi bahan ajar anak sekolah minggu se-GKE untuk bulan Maret 2023. Apresiasi kami dari KPA Sinode kepada penulis ya, yang terkasih Ibu Pendeta Eni Sapista STH. Shalom Ibu Pendeta Eni. Shalom. Oke, terima kasih. Salam ya, yang saat ini pelayanan jauh di Resort GKE Tewah ya. Ya, di Tewah. Oke, Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah, di mana kita ini hadir dari berbagai daerah. Saya lihat di ruang Zoom ya, ada dari Kalbar, Kaltim, juga dari Kalsel ya, Kalteng kita berjumpa bersama, dan juga ini juga menjangkau teman-teman yang ada di GKE yang ada di Jawa. Pada kesempatan bulan Maret nanti banyak hal yang harus dipersiapkan oleh semua guru-guru sekolah minggu, mengingat temanya cukup penting ya, bagaimana pelayanan dan penderitaan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan kita memasuki masa ini ya, masa Jumat Agung Paskah yang nanti diperingati pada bulan April. Ya, kakak-kakak pelayanan sekolah minggu yang terkasih, kita
menyadari dalam pelayanan anak, di setiap sekolah minggu itu berbeda-beda. Untuk itu kami mohon kepekaan dari setiap guru sekolah minggu ya, dapat mengelola KPA resotnya, bisa memperhatikan, walaupun dalam satu resort mungkin antar gereja pun berbeda. Karena itu kami mohon pembagian kelas kecil, tengah, besar itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tiap sekolah minggu. Dan kami dari KPA Sinode menghimbau bahwa kehadiran anak-anak diharapkan tidak hanya hadir, mendengar, dan pulang. Tapi baiklah ada satu panduan atau satu buku ya, buku yang bisa disiapkan oleh guru sekolah minggu pada anak-anak, atau disebut buku kerja ya. Kalau dalam pertumbuhan fisik ya, di daerah itu pasti ada posyandu ya, pos pelayanan terpadu, mana anak ini masih di kandungan ibunya, itu sudah ada buku KIA, kesehatan ibu dan anak. Saat anaknya sudah hadir, sudah lahir, itu ada juga buku tumbuh kembang anak atau kartu KMS. Nah, bagaimana dengan pelayanan anak sekolah minggu yang ada? Kita harapkan di setiap sekolah minggu itu ada, disediakan, setiap anak punya buku yang mana itu bisa dicatat, ditulis, ayat hafalannya, judul ceritanya, ya. Kemudian aktivitasnya juga. Setelah dikerjakan oleh anak, mungkin itu bisa ditempel di buku itu. Sehingga ini juga bisa menjadi satu buku prestasi. Bagaimana anak-anak juga dapat diabsen kehadirannya. Sehingga nanti kita harapkan pada Hari Anak GKE yang di tahun 2023 nanti jatuh pada tanggal 23 Juli, itu juga merupakan menjadi hari prestasi. Ya, anak-anak bisa dipacu dengan berbagai kegiatan supaya mereka semangat dan kita bisa melihat perkembangan dari anak-anak ini untuk mereka lebih aktif dan lebih rajin. Ya, kami percaya ya setiap guru-guru mempunyai kreativitas di setiap daerah. Dan akhir kata, kami juga mengharapkan peran serta dari kerjasama kita semuanya. Untuk bulan depan kita bertemu kembali, yaitu pada Sabtu ketiga di bulan Maret ya, pada tanggal 18 Maret, jam yang sama seperti hari ini, jam 16 WIB atau 17 WITA, dengan narasumber atau penulis Ibu Pendeta Suari Arisona STH untuk materi bahan ajar bulan April. Dan akhir kata, baiklah setiap guru dapat lebih semangat, lebih disiplin, dan anak-anak juga bisa semakin sukacita di dalam mereka mengikuti ibadah bersama di dalam sekolah minggu. Untuk kita bersama berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Kristus. Salam hormat kami dari KPA Sinode kepada semua yang hadir dan juga pembicara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Suwani Wangsa selaku Ketua KPA Sinode GKA yang telah menyampaikan salam pengurus dan begitu luar biasa untuk memberikan kita motivasi dan kekuatan baru untuk lebih semangat menjadi guru-guru dari sekolah hari Minggu di se-GKE. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi doa penutup. Doa penutup ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tingge Tuspendo STH. Ya, kepada Bapak Pendeta Tingge Tuspendo STH, saya persilakan. Iya, oke. Shalom, selamat sore. Halo. Oke. Shalom. Cukup jelas. Sore juga. Halo, Bapak Pendeta. Iya, baik. Oke. Oke, bagaimana? Ya. Saya akan tuntut kita semua dalam doa. Mari kita merendahkan hati kita berdoa untuk menutup pertemuan kita dalam rangka sosialisasi bahan ajar untuk bulan Maret tahun 2023. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, Komisi Pelayanan Anak Majelis Sinode GKE
telah memfasilitasi ya Tuhan untuk sosialisasi bahan ajar untuk bulan Maret tahun 2023. Kami juga bersyukur buat Ibu Pendeta Enisa Pista yang boleh menyampaikan bahan ajar tersebut dengan baik. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan dapat menuntun setiap guru ataupun setiap orang yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu untuk mempersiapkan setiap bahan dan materi dengan baik. Sehingga kami akan percaya juga ya Tuhan, dengan itu semua maka setiap anak yang kami layani dapat bertumbuh untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan juga ya Tuhan aktivitas kami selanjutnya setelah ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan menuntun kami agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak pada Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ya baik, untuk kakak semua saat ini tibalah kita ke dalam acara penutup kita. Acara penutup kita adalah dengan foto bersama. Jadi dipersilakan kakak-kakak semua yang berada di room Zoom ini bisa membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Di sini ada 4 slide. Jadi saya akan memandu dari slide pertama sampai slide keempat untuk kita bisa berfoto bersama, ya. Baik, kakak-kakak semua, yang foto yang cantik dan yang gantengnya dipersilahkan. Untuk slide pertama, ya saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide kedua. Ya, saya akan hitung kembali. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, saya akan hitung kembali. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada slide keempat. Saya akan hitung kembali. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah membukakan kameranya dan yang telah berfoto bersama, ya berpartisipasi dalam foto bersama. Oke, kita telah tiba di penghujung acara kita. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada kakak-kakak, pada Ibu Pendeta Enisa Pista STH yang telah menjadi narasumber kita untuk bahan ajar di bulan Maret. Kemudian terima kasih kepada Ibu Pendeta Lia MTH yang juga memandu kita dalam mengkoordinasi bahan ajar untuk jilid 2 ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dr. Andas Maniwangsa yang juga telah memberikan kata dan salam dari pengurus. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Ranaila Yatini STH yang sudah memimpin kita dan membawakan kita dalam doa pembukaan, serta Bapak Pendeta Tinggi Triswendo STH yang telah membawakan kita dalam doa penutup. Oke, baik. Terima kasih. Akhir kata. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Oke. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak yang telah hadir dan berpartisipasi pada hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di bulan Maret pada tanggal 19 Maret. Nanti kita akan bertemu kembali seperti biasa di hari Sabtu, minggu ketiga di jam 4 WIB atau jam 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila terjadi kata maupun hal yang kurang dari saya selaku MC pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup, sampai bertemu di kegiatan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan berkati. Dadah juga. Semangat semua, Tuhan berkati ya. Dadah. Iya. Kak Sinta, Kak Cindy yang udah masuk juga dalam Zoom. Thanks kakak-kakak semua ya.
Semoga 1 jam ini sangat berarti buat kita semua. Ya, betul. Ibu, tadi ada 2 pikaris, Bu, masuk juga, Bu, di Zoom kita. Oke, Bu senang. Suwani. Ya. Ada pikaris Cindy sama Sinta. Apakah Mereka masih masuk juga. Karin. garisnya ini? Ya, tugas di mana? Mereka ada yang tugas di ini, mereka bekas guru sekolah minggu Ebenezer, ada tugas di Kalimantan Barat sama di yang satunya, pokoknya daerah Palangkaraya lah, Bu. Oke. Ya, mereka saya undang, Bu, masuk ke Zoom ini. Ya. Oke, Bu. Ya,